Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita mulai pelajaran. Kita sedikit dulu sekalian doa. 1, 2, 3. Tepuk dari 1, tepuk dari 2, tepuk dari 3, tepuk dari 4, tepuk dari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada semua berarti ya? Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar matematika, ada yang masih ingat ya tentang kesepakatan kelas kemarin? Ada. Yang pertama apa itu? Saling menghormati dan menghargai, berbicara sopan dan menghargai pendapat, saling peduli, disiplin dan tanggung jawab. Jadi pada materi yang ini kita akan belajar mengenai pecahan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual soal cerita yang berkaitan dengan penggunaan dua pecahan dengan penyebut berbeda secara tepat. Melalui manipulasi gambar benda konkret, siswa dapat menjelaskan alasan mengapa pecahan dengan penyebut berbeda tidak dapat langsung digunakan. Hari ini kita belajar tentang pecahan. Ada yang tahu tak pengertian pecahan itu apa? Ya, silakan Jelika. Pecahan adalah bagian dari satu kesatuan yang utuh, diibaratkan seperti satu buah pizza utuh yang kemudian dibagi menjadi beberapa potong di mana setiap potongan tersebut disebut pecahan. Nah, yang dibilang sama Jelika tadi betul, pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan bagian dari suatu benda atau himpunan. Ibaratkan seperti satu buah pizza, tahu kan? Bulat itu dipotong menjadi berapa bagian itu, yaitu bisa disebut dengan pecahan. Misalnya Jelika ambil 1, terus tuh potongannya tuh ada 8 bagian. Jadi Jelika ambil 1/8. Terus Manda ambil bagian kedua, jadi 2/8. Nah, di sini ada video pembelajarannya, kalian bisa memperhatikan yang baik. Bagian dari satu kesatuan yang utuh. Maksudnya bagaimana, Kak? Coba sobat pelajar bayangkan mempunyai satu buah pizza utuh. Kemudian sobat pelajar bagi menjadi beberapa potong. Nah, ini yang setiap potong dari pizza-pizza ini disebut pecahan. Nah, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya pecahan dinyatakan atau ditulis dalam bentuk A per B. Yang atas atau A merupakan pembilang, sedangkan yang bawah atau B merupakan penyebut. Biar mudah diingat, dapat kita singkat menjadi langkut, pembilang yang atas dan penyebut yang bawah. Nah, ketika kita akan menuliskan dalam bentuk pecahan, pembilang dan penyebut memiliki kata kunci. Apa kata kuncinya, Kak? Pembilang kata kuncinya adalah berapa bagian atau potongan yang akan kita tentukan dari keseluruhan bagian yang utuh. Sedangkan penyebut kata kuncinya adalah jumlah seluruh bagian dari satu benda yang utuh. Nah, bisa dicatat ya. Untuk lebih jelasnya, kita coba perhatikan gambar pizza berikut. Ini adalah satu buah pizza utuh yang kemudian dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Bagaimana kita menuliskan setiap satu bagian atau setiap satu potong pizzanya dalam bentuk pecahan? Nah, untuk menuliskannya dalam bentuk pecahan, kita bisa langsung tentukan pembilang dan penyebutnya. Pembilang kata kuncinya tadi adalah berapa bagian atau potongan yang akan kita tentukan. Nah, karena di sini yang kita akan tentukan adalah setiap satu potong pizzanya, maka
pembilangnya adalah 1. Karena yang kita cari adalah 1 potong saja. Selanjutnya kita akan menentukan penyebutnya. Penyebut kata kuncinya tadi adalah jumlah seluruh bagian. Dan kita hitung keseluruhan bagian pizzanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian atau potongan. Berarti penyebutnya adalah 4. Udah deh, 1/4. Angka 1 merupakan 1 potong pizza, sedangkan angka 4 merupakan keseluruhan potongan pizza. Jadi setiap 1 potong atau setiap 1 bagian dari pizza ini dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan, yaitu 1/4. 3 tambah 1/4. Mau tanya Anda, jika dua bilangan ini langsung dijumlahkan, apakah bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa dong? Kita tidak boleh langsung menjumlahkannya menjadi. Mengapa? Karena ukuran potongannya belum sama. Dalam matematika, khususnya pecahan, bagian bawah atau penyebut itu menunjukkan penyebut yang sama. Nah yang bilang Amanda betul, karena ini kan penyebutnya ini kan tak sama, jadi kita samain dulu agar dapat hasilnya nanti seperti ini. 1 tambah 3 tambah 1/4. Kita menggunakan metode silang. Metode silang itu yang kayak gini. 1 kali 4 tambah 1 kali 3 kali 3 per penyebutnya ini kan tak sama kan? 3 kali 4 berapa? 12. Jadi ini 1 kali 4 4 tambah 1 kali 3 3 per 12. Jadi hasilnya 7/12. Apakah paham? Paham. Saya ada kertas soal kelompok. Silakan kalian kerjakan secara kelompok. Dan 2 soal itu nanti dipresentasikan ke depan. Silakan sana kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kelompok 1 maju. Perwakilannya aja. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1. Ini langkah pertamanya. 1 kali 2 ditambah 1 kali 3. Duanya 3 kali 2. Proses akhirnya 2 kali 3 ini dapat dari langkah pertama. 6 ini dapat dari langkah kedua. Adakah yang ingin bertanya? Saya akan menanyakan soal yang Vivi kerjakan. Langkah 1 itu bagaimana kok bisa 1 kali 2 tambah 1 kali 3? Oke, akan saya jawab. Ini menggunakan perkalian silang. Ini 1 kali 2. Ini 1 kali 3. Apa dari kalian paham? Sekian, terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah paham. Soalnya kelompok 1/3 tambah 1/2. Nah ini kelompok 1 gunakan ini adalah menggunakan metode perkalian silang. Yang itu dari gini, 1 kali 2 tulis ini, 1 kali 3 tulisnya di sini. Ini 3/2 itu dari penyebutnya 3 kali 2 karena kan belum sama kan. Jadi tulis itu biar sama. Jadi barulah cara akhirnya dibuat oleh kelompok 1 tipi 2 kali 3/6 sama dengan dapatlah hasilnya 5/6. Jadi ini kelompok ini digunakan metode perkalian silang. Jadi kalau ada soal di ujian atau UAS tentang pecahan, kalian tak usah ragu lagi. Kalian bisa gunakan metode perkalian silang. Oke, sekian materi kita hari ini karena waktunya sudah habis. Jadi kelompok 2 kita akan bahas kalau ada pertemuan
di lain waktu. Semoga ilmu yang dijelaskan dan yang Pipi jelaskan tadi bermanfaat buat kalian. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.